Satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, sekali lagi Tuhan, kami datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia ini, di tengah-tengahnya banyaknya tantangan demi tantangan yang kami hadapi, kami tetap dapat bergantung kepadamu Tuhan. Kami dapat melihat bagaimana Engkau dapat mengangkat kami di bawah kepak sayap-Mu. Sehingga dalam segala tantangan kehidupan itu, kami dapat terbang bersama-sama dengan Engkau. Atau kami dapat berada di tengah ombak yang bergelombang sekalipun. Tapi Engkau dapat memberikan kedamaian sehingga kami dapat beristirahat di dalam perahu yang ada Engkau di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah pelajaran yang akan kami pelajari sahabat ini juga dapat menjadi satu kekuatan bagi kami semua menghadapi hari-hari akhir ini Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Selamat sahabat saudara sekalian. Baik, saya berharap kita dapat memiliki kesabaran ya. Karena waktu kita tentunya yang sudah semakin larut, tapi mudah-mudahan ini dapat tetap menjadi satu berkat saat kita berbakti bersama. Pada tahun 1993, saya waktu itu masih di Filipina. Pada bulan Juli, tanggal 2, terjadi satu peristiwa yang begitu mengerikan yang terjadi di Filipina. Ya. Yang terjadi di satu tempat yang bernama Bocaue, betul itu Miriam, Bocaue. Itu terjadi di provinsi Bulacan di Filipina. Apa yang terjadi pada saat itu? Itu orang-orang sedang bersuka cita. Orang-orang bersuka cita oleh sebab mereka memiliki satu festival yang selalu dinanti-nantikan dari tahun ke tahun. Yaitu pada saat dibuat tongkang atau barges, ya, tongkang kayak perahu yang besar. Lalu mereka membuat di dalam itu seperti kelenteng, ya. Ada kelenteng atau tempat seperti tempat orang datang untuk berdoa sambil di tongkang tersebut di atas air. Lalu di situ ada apa? Di situ ada salib. Dan banyak orang pada tahun itu, setiap tahun datang untuk memegang disebut dengan Holy Cross of Wawa. Karena itu adalah Wawa River. Ya, Wawa River. Jadi orang datang untuk kalau bisa pegang. Karena kalau mereka dapat memegang salib tersebut, maka kehidupan kerohanian itu sudah apa? Sudah menjadi satu kepastian dalam kehidupan mereka. Mereka merasa sudah menjadi orang-orang yang sudah berbakti kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Pada saat mereka bisa memegang. Tapi yang terjadi di tahun 1993 tragedi. Kenapa? Karena begitu banyaknya orang yang apa? Naik ke tongkang tersebut. Berebutan naik. Ada beberapa tongkang-tongkang seperti ini yang mengalir di Sungai Wawa pada saat itu. Dan begitu banyaknya orang menyebabkan tongkang-tongkang ini tidak dapat memiliki keseimbangan lagi. Dan satu demi satu tongkang-tongkang yang ada pada saat itu tenggelam, terbalik, dan ada 300 orang, anak-anak, wanita maupun pria yang tenggelam dan mati di tahun 1993. Pada saat saya berada di Filipina saat itu sangat menyedihkan. Peristiwa yang sangat menyedihkan. Dari tahun 1993 itu tidak pernah lagi diadakan Holy Cross of Wawa ini. Hingga tahun 2014 yang lalu. Ya, hingga tahun 2014 yang lalu. Tidak lagi diadakan. Tapi sekarang sudah mulai diadakan lagi. Tapi apa ya? Dengan segala safety precaution yang dibuat. Tapi pertanyaannya adalah, dapatkah kita memegang satu keyakinan dan ternyata keyakinan kita itu ternyata apa? Salah. Dapatkah kita memiliki satu pengalaman kerohanian yang kita pikir kita sedang berbakti kepada Tuhan, kita sedang melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya salah. Kenapa? Karena yang sering kali terjadi di dalam kehidupan ini adalah yang kita pikir kita lakukan itu adalah menurut ajaran, tradisi mungkin yang ada di gereja kita. Sedangkan yang Alkitab selalu ingin untuk kita lakukan bahwa
bahwa kehidupan kerohanian kita itu harus berpusat kepada Alkitab. Harus berpusat kepada firman Tuhan dan bukannya tradisi yang kita sudah lahir di dalamnya dan kita sudah yakini di dalamnya. Inilah satu peringatan yang dapat kita lihat. Ya, satu peringatan yang dapat kita lihat di dalam Wahyu atau kitab Wahyu dan sudah dituliskan dalam Wahyu 1 ayat 1. Di sini dikatakan inilah wahyu tentang Yesus Kristus atau dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Kita sudah bahas waktu lalu. Dan kita sudah tahu ada beberapa hal yang harus terjadi. Sabat lalu kita sudah membahas tentang apa yang akan terjadi di Amerika Serikat pada saat ini. Dan sabat ini kita akan juga membahas ya tentang apa kelanjutan sedikit, ada juga sejarahnya. Dari apa yang dalam Wahyu 1 ayat 1 katakan apa yang harus terjadi. Dan pada saat ini, di bagian ketiga ini, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan, apa yang akan terjadi dengan wanita yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, dan juga binatang yang berhubungan dengan binatang yang keluar dari dalam bumi. Yaitu binatang yang kita sudah pelajari sahabat yang lalu, yaitu binatang apa ya? Seperti domba, namun berbicara seperti naga, dan kita lihat itu adalah apa? Amerika Serikat. Tapi mari kita lihat. Wahyu 13, kembali ke Wahyu 13. Okay? Dan aku di sini kata itu kita sudah baca itu lalu ya. Sahabat lalu. Wahyu 13 ayat 11 dan 12. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama, dia adalah binatang yang lain, binatang yang kedua, domba ini. Yang seperti anak domba. Tapi di sini katakan ayat 12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang lukanya telah sembuh. Wah, kalau demikian kita sudah bahas tentang binatang yang kedua. Mari kita lihat lagi, apa itu binatang yang pertama? Ya. Siapa? Atau apa itu binatang yang pertama? Tidak usah jauh-jauh pergi ya. Kita sudah baca ayat 12, 11 dan 12. Mari kita baca ayat yang pertama dan kedua dari Wahyu pasal 13. Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam apa? Laut. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Bertanduk 10, berkepala 7. Dan di atas tanduk-tanduknya terdapat apa? 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan apa? Macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaan yang sangat besar. Ya. Waduh, kita kembali muncul melihat simbol-simbol ya. Simbol-simbol Alkitab. Kenapa gunakan simbol? Karena nggak tahu apakah ini pepatah dari Confucius, tapi saya dengar ini yang aslinya Confucius yang katakan ya. A picture is worth 1,000 words. Gambaran satu foto atau satu gambar itu, wah dapat menjelaskan ribuan apa? Ribuan kata. Kita sudah lihat pada saat lalu ya, sahabat lalu. Laut atau air itu melambangkan apa? Simbol daripada apa? Alkitab katakan. Wahyu 17 katakan apa? Bangsa-bangsa atau rakyat yang banyak. Bumi itu simbol daripada apa? Gambaran dari apa bumi? Tidak banyaknya bangsa, rakyat atau tempat pelarian, tempat yang sepi, bumi. Berikutnya, simbol daripada naga. Kita sudah pelajari dari pembahasan yang pertama. Naga itu adalah apa? Setan atau iblis. Lalu apa lambang berikutnya kita lihat? Binatang. Binatang adalah lambang daripada bangsa atau kuasa politik atau institusi seperti kuasa keagamaan. Itulah gambaran daripada binatang, ya. Dan kita lihat di sini dikatakan dan naga itu memberikan kepada binatang yang pertama kekuatannya, tahtanya dan apa? Kekuasaannya yang besar. Di sini kita lihat naga, iblis,
memberikan kepada binatang yang pertama apa? Kekuatan, power, throne, takhta, dan apa? Kekuasaan. Dari sini kita lihat ini berbicara tentang apa? Binatang adalah lambang apa? Bangsa, karena di sini seperti naga memberikan takhta. Ada apa? Ada posisi politik yang dia miliki. Alkitab, kalau kita pelajari, Daniel pasal 7, ingat ya. Daniel pasal 7 berbicara tentang apa? Binatang yang kepalanya seperti singa, yaitu lambang daripada Babylon. Kepalanya seperti beruang, yaitu Medo Persia. Macan tutul, yaitu Grika atau Yunani. Lalu binatang yang mengerikan adalah Roma kuno. Romawi kuno. Nah, coba kita lihat. Ini dari kitab Daniel, itu cuma satu-satu. Singa sendirian. Ya walaupun ada gabungan lain. Tapi coba kita lihat binatang yang keluar dari dalam laut di dalam Wahyu 13 ayat 2. Mari kita baca kembali. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Coba kita lihat urutannya. Ini binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah binatang yang keempat. Sebelum binatang keempat ini yang ketiga itu macan tutul. Sebelum macan tutul itu adalah apa? Kaki beruang atau mulut singa. Itu seperti urutan dari kitab Daniel. Jadi kitab Daniel pasal 7 berbicara tentang satu kerajaan demi kerajaan lainnya yang akan muncul. Yang pertama di dalam kitab Daniel, karena Daniel hidup di zamannya Babylon, maka Daniel hidup di kerajaan singa. Daniel hidup di kerajaan singa. Lalu sesudah kerajaan singa tersebut, kemudian Medo Persia. Daniel masih sempat hidup di situ. Tapi Daniel yang ketiga itu adalah Babylon macan tutul. Tapi saya salah tulis, bukan Babylon, tapi itu adalah Yunani ya. Yang ketiga macan tutul itu adalah Yunani. Daniel 7 ayat 6. Dan yang terakhir binatang yang mengerikan itu adalah Roma kuno. Tapi di zaman daripada Yohanes, pada saat Yohanes menulis, Yohanes bukan lagi di zaman Babylon. Tapi Yohanes sudah berada di kerajaan yang keempat. Kerajaan keempat yang kakinya, dia bukan kerajaan macan tutul, dia bukan kerajaan beruang, dia bukan kerajaan singa, tetapi dia memiliki kombinasi daripada kerajaan-kerajaan lainnya. Artinya kerajaan yang keempat ini, kengeriannya, kehebatannya, kekuasaannya adalah gabungan seperti dari semua kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi hebat sekali binatang ini. Hebat sekali ya. Ini seperti gambaran binatang keempat di dalam kitab Daniel. Tidak dapat digambarkan. Daniel 7 ayat 7 katakan, aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan remukan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Ya, sama seperti binatang dalam kitab Wahyu bertanduk 10 juga dia. Tidak dapat dijelaskan. Jadi binatang keempat dari Daniel 7 ayat 7 itu adalah sama dengan binatang keempat dalam Wahyu 13 ayat 2. Sama, binatang yang sama, yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya. Di atas tanduknya, dia bagaikan macan tutul, dengan apa? Serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti singa. Dan dia adalah gambaran dari apa? Ketiga kerajaan sebelumnya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Kerajaan keempat yang mengerikan adalah kerajaan Romawi kuno. Ya, Daniel katakan dia bagaikan kerajaan besi. Dalam Daniel 2 dia adalah bagian dari apa? Kaki yang dari apa? Besi. Kenapa? Karena keras sekali. Kerajaan Romawi yang mana Yesus disalibkan pada saat itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ada perpindahan yang halus. Kita bisa lihat nanti kalau kita pelajari selanjutnya. Perpindahan yang halus dari kerajaan Romawi kuno kepada kerajaan agama Romawi, kerajaan religious Romans. Ya.
religious Roman. Nanti kita akan lihat. Dalam sejarah, nanti kita akan ulangi ini. Kita lihat bagaimana perpindahan antara Konstantin the Great, salah seorang kaisar Romawi, dia pindah dari ibu kota Roma, dia pindah ke Konstantin yang ada di Turki saat ini. Ya, Konstantin. Kenapa? Karena dia menyerahkan tahtanya itu untuk dilanjutkan oleh pemimpin gereja, pemimpin agama mula-mula, atau yang dikenal dengan apa? Bishop di Roma atau Bishop of Rome. Gereja, ya, gereja yang kemudian menjadi kelanjutan daripada kerajaan Romawi kuno. Kerajaan Romawi kuno. Sampai saat ini, tahta daripada kerajaan Romawi kuno dan kerajaan apa? Romawi agama itu di tempat yang sama. Sama-sama ada di mana saat ini? Di Italia. Nanti kita akan lanjutkan pelajaran itu ya. Tapi mari kita teruskan dulu ya. Ada 3 poin yang ingin kita lihat di sini. 3 poin yang kita lihat, kenapa ini merupakan satu kelanjutan dari Romawi kuno, lalu kemudian dia akan apa? Berlanjut terus. Merupakan satu kelanjutan. Yang satu Romawi kuno part 1, yang kemudian menjadi Romawi agama part 2. Menjadi Romawi agama part 2. Di sini katakan apa? Ada 3 poin. Dari kata apa? Siapakah yang sama seperti binatang itu? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh hujat, penuh kesombongan dan hujat. Dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Dia memiliki kesombongan dan hujat. Bagaimana caranya kita bisa melihat kesombongan dan hujat dari binatang ini? Yang pertama, dia menantang Allah. Ya, dia menantang Allah. Apa yang dia lakukan? Wahyu 13 ayat 4 dikatakan apa? Mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Itu kan kalau kita sombong, siapa saya? Siapa Anda? Itu kan kalau kita ingin menantang orang lain, siapa kamu? Yang ditantang oleh binatang ini adalah siapa yang sama seperti binatang ini. Ini adalah antitesis daripada pertanyaan yang selalu orang tanyakan kepada Tuhan atau untuk menghormati Tuhan. Keluaran 15 ayat 11 katakan, siapa yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Kalau kita ingin menghormati Tuhan, ya, kita ingin menyembah Tuhan, gantinya menantang Tuhan, kita katakan, Tuhan, siapa lagi yang akan seperti engkau? Tapi pada saat Anda berkata, siapa yang bisa sama seperti saya? Maka kita sedang merendahkan Tuhan. Kita sedang merendahkan Tuhan. Ada seringkali saya dengar orang-orang bilang ya, siapa ngana, siapa kita? Siapa ngana, siapa kita? Orang di Nado bilang ya, itu artinya kita seakan-akan merasa lebih tinggi dari siapa? Tuhan. Wahyu 12 ayat 7. Nah, coba Anda lihat, saya akan selalu bawakan Wahyu 13 ini dengan Wahyu 12. Kenapa? Karena ada hubungannya banyak. Wahyu 12 dan Wahyu 13. Wahyu 12 ayat 7 katakan apa? Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Nah, apa hubungannya dengan siapa? Siapakah yang dapat seperti binatang itu? Kenapa? Karena nama Mikael adalah apa? Siapa seperti El, siapa seperti Allah. Jadi Mikael itu adalah satu pewujudan bahwa kita tidak boleh menentang Allah karena tidak ada yang lebih daripada Mikael, tidak ada yang lebih daripada Allah. Tetapi binatang keempat ini mereka yang menyembah binatang itu berkata, siapa yang bisa lawan dia? Dia itu seng ada lawang. Seng ada lawang. Berikutnya, poin kedua. Wahyu 13 ayat 4 katakan, siapakah yang dapat berperang melawan dia? Wah, ini lebih, kalau yang pertama cuma ngomong doang, sekarang sudah action. Yang pertama cuma ngomong, siapa yang bisa melawan dia? Orang-orang percaya itu yang paling hebat. Tapi yang kedua, bukan hanya bicara, tapi mereka apa? Berperang melawan dia. Siapakah yang dapat berperang melawan dia?
Wahyu 12, saya sudah katakan, kita hubungkan kembali ya. Wahyu 13 dan Wahyu 12. Maka Wahyu 12 ayat 7 sampai 8. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael, ya. Mikael siapa seperti Allah. Dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Peperangan di mana? Surga berani. Berani bukan hanya menantang Tuhan, tapi berani berperang melawan Allah. Dan yang berikutnya, ayat 13, Wahyu 12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, setelah dia kalah di bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Nanti kita akan bahas sedikit tentang perempuan dan anak laki-lakinya ya. Tapi kita lihat, dia nggak puas perang-perangan di surga. Di bumi pun dia terus mau berperang. Melawan Allah, tapi sekarang dia berperang melawan pengikut-pengikut Allah. Dan pada saat, nanti kita akan lihat, pada saat kita berperang melawan umat-umat Allah, pengikut-pengikut Allah, itu tidak lain kita berperang melawan Allah. Kita tidak lain berperang melawan Allah. Tapi inilah kesombongan dan hujatnya ya. Berani ngomong, berani bertindak. Dan yang ketiga, kita lihat kenapa sampai saya katakan ada kelanjutan daripada Romawi kuno kepada Romawi agama. Yang sama-sama saat ini pusatnya pada mulanya adalah sampai di mana? Di Italia. Ya, di Italia. Kita lihat ada satu poin yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena ini adalah hal yang diulang di dalam kitab Wahyu dan juga kitab Daniel. Wahyu 13 ayat 5 katakan apa? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya. Melakukan kuasa untuk menantang, menghujat, mengejar anak-anak Allah selama berapa lama? Jangka waktu penganiayaannya 42 bulan lamanya. Ini Wahyu 11 ayat 5 diulangi jangka waktu itu di Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di padang gurun itu 1260 hari lamanya. Loh, apa hubungannya pendeta 42 bulan kok dengan 1260 hari itu apa hubungannya ya? Nanti kita lihat ayat 14. Kalau Anda bertanya di ayat yang ke-6, kita kembali lagi ke ayat 14. Wah, 42 bulan di ayat Wahyu 13 ayat 5, Wahyu 12 ayat 6, 1260 hari. Lalu Wahyu 14 katakan apa? Lalu kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Ya, di mana ia dipelihara. Sama-sama ayat 6 dan 14 sama-sama berbicara tentang pemeliharaan Tuhan kepada apa? Perempuan itu. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah apa? Setengah masa. Wah, itu kan beda pendeta kok. Jangka waktu penganiayaannya 42 bulan, 1260 hari, 1 masa, 2 masa, setengah masa. Apa artinya ini? Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Jangka waktu ini. Wahyu 11 ayat 2 sampai 3 juga berbicara tentang ini. Wahyu 11 ayat 2 katakan ada 40. Mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ayat 3, Wahyu 11 ayat 3. Dan aku memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Karena dihantam, dianiaya. Selama berapa lama? 1260 hari lamanya. Wah, muncul lagi apa? 42 bulan, 1260 hari. Ya. Lalu berikutnya di mana kita bisa lihat jumlah-jumlah ini. Berikutnya, saya mohon Anda tetap sabar ya. Kita ingat-ingat terus apa ini ya. Jadi yang pertama kita lihat ada 42 bulan, 1260 hari, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa yang juga muncul di Wahyu 11 ayat 23. Dan mari kita lihat kitab Daniel. Kitab Daniel 7 ayat 25, mungkin saya tidak usah baca lagi ya, karena mungkin waktu kita nanti nggak habis ya. Daniel 7 ayat 25 Anda bisa lihat saja ya. Di situ dikatakan apa? Ia akan berusaha apa? Orang yang sombong dan hujat ini yang mencoba untuk menentang yang maha tinggi ini dikatakan apa? Akan menganiaya orang-orang kudus, akan menganiaya. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan apa? Setengah masa.
Itu Daniel 7 ayat 25. Lalu Daniel 7 itu ayat 25 itu diulangi kembali dalam Daniel 12 ayat 7. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Wow, sangat penting ini. Ini kok diulang-ulangi ini. Jumlah apa ya? Jumlah apa angka-angka ini. Oke? Apa artinya? Nah, mari kita lihat. Ya. Mari kita lihat. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Pada saat Alkitab berbicara tentang masa, Alkitab berbicara tentang apa? Tahun. Jadi 1 tahun tambah 2 tahun tambah apa? 1 tambah 2 berapa? 3 tambah setengah, jadi 3,5 apa? 3,5 tahun. Oke, 3,5 tahun. 3,5 tahun kali 12 bulan, ya 12 bulan dalam 1 tahun, jadi berapa? 42 bulan. Jadi 1 masa, 2 masa, setengah masa itu sami mawon, sama saja dengan 42 apa? Sama dengan 42 bulan. Lalu berikutnya apa? 42 bulan orang Yahudi kalau ikut tanggalan, mereka tidak ada tanggal 29 Februari atau 28 Februari atau 31 ini dan 31. Nah, semuanya sama rata orang-orang di Alkitab ya, penanggalan di Alkitab ya. 30 apa? 30 hari dalam 1 bulan. Jadi kalau 42 bulan, dalam 1 bulannya ada 30 hari, 42 kali 30 totalnya berapa? 1260 hari. Jadi pada saat Alkitab, kitab Wahyu 13 ayat 5, Wahyu 12 ayat 6, Wahyu 12 ayat 14, Daniel 7 ayat 25, Daniel 12 ayat 7 berbicara tentang 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 tahun, atau tentang 42 bulan, atau tentang 1260 hari, itu sedang berbicara tentang satu jumlah yang sama, jumlah 1260 hari. 1260 hari. Nah pertanyaannya, apa hanya 1260 hari orang-orang kudus milik Tuhan ini dianiaya? Hanya 1260 hari, nggak banyak itu, cuma 42 bulan, 3,5 tahun, ya oke lah. Kalau kita lihat, binatang yang keempat dari kitab Daniel adalah simbol. Binatang keempat dari kitab Wahyu pasal 13 adalah simbol. Maka 1260 hari juga harus menjadi simbol. Ya, juga harus menjadi simbol. Kenapa? Alkitab berbicara tentang 1 hari nubuatan itu sama dengan 1 tahun literal. 1 hari 1 tahun. Bilangan 14 ayat 34 merujuk orang Israel diperintahkan untuk memata-matai tanah Kanaan ya. Sebelum mereka masuk, lalu mereka kembali. Mereka bilang, nggak bisalah kita kalahkan mereka, ketidakpercayaan. Lalu apa Tuhan bilang pada mereka? Kamu akan mengelilingi, kamu tidak akan masuk itu sampai berapa? 40 tahun. Kenapa? Karena 40 hari kamu berada di situ. 1 hari dikatakan apa? 1 hari dihitung 1 apa? 1 tahun. Yeskiel 4 ayat 6 bagian akhir katakan, aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi ada pada saat kita membandingkan 1 ayat dengan ayat lainnya, maka kita lihat pada saat diberikan angka simbolis 1260 hari itu sama dengan 1260 tahun. Sama menjadi 1260 tahun. Pertanyaannya, siapa yang dianiaya selama 1260 tahun ini? Siapa yang dianiaya setelah kerajaan keempat? Ya, setelah kerajaan keempat, setelah kerajaan Romawi kuno, Babylon sudah habis, Medo Persia sudah habis, Yunani sudah habis, lalu kemudian Roma sekarang kerajaan keempat. Sesudah itu, apakah ada dalam sejarah? Ya, ada dalam buku-buku sejarah yang berbicara tentang waktu penganiayaan selama 1260 tahun. Ya. Siapa yang dianiaya? Ya. Wahyu 12, makanya tadi saya katakan kita harus melihat kesatuan antara Wahyu 13 dan Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 1 sampai 2 katakan, mari kita mulai. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang ada di atas kepalanya.
Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak, sakitan ya. Wanita ini, wanita ya, hendak melahirkan. Itu ayat 1 dan 2. Ayat 3 dan 4, Wahyu 12 ayat 3 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Jadi kalau ada satu hal yang benar muncul, maka yang tidak benar itu akan selalu coba untuk bersaing. Kalau ada satu kebaikan yang muncul, maka yang tidak baik akan mencoba menghalangi yang baik itu. Pada saat Anda hendak menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, pada saat itu juga itu akan ada tanda lain muncul supaya Anda hancur tidak dekat dengan Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Siapa anak ini ya? Siapa anak ini? Kalau kita mempelajari nubuatan ya. Siapa anak ini yang coba untuk ditelan oleh naga ini di zaman kerajaan keempat ini? Siapa? Yesus Kristus ya. Setan mencoba untuk membunuh Yesus. Setan mencoba untuk bunuh Yesus, lalu dia apa? Melalui Herodes ya, semua anak laki-laki akan dibunuh. Tapi ya, pada saat dilahirkan orang tuanya bawa lari dia ke Mesir kan. Malaikat muncul ke Yesus, larilah Yesus apa? Lari-lari Yesus dibawa lari ke Mesir oleh orang tuanya. Kita sudah baca Wahyu 12 ayat 3 sampai 4, ayat 5 dan 6. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, perempuan itu ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Artinya anak itu kemudian apa? Naik kembali ke surga. Itu berbicara tentang Yesus. Gagal sang naga. Gagal sang naga ini untuk bunuh apa? Wanita dan apa? Anaknya itu. Lalu apa yang terjadi kemudian setelah peristiwa tersebut? Ya, setelah Yesus naik ke surga, ya, apa yang terjadi kemudian? Ayat, ya, sebelum kita jawab apa yang terjadi kemudian, kita jawab dulu. Kita jawab dulu. Siapa wanita ini? Banyak orang pikir, wah ini pendeta ini pasti kalau yang melahirkan Yesus berarti ini Bunda Maria pendeta. Ini berarti Bunda Maria. Ya. Tapi ayat 6 ini tidak akan cocok dengan Bunda Maria. Ayat 6 dari Wahyu 12 tidak akan pernah cocok dengan Bunda Maria. Kenapa? Ayat 6 katakan apa? Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kita sudah bahas tadi. Kalau naga adalah simbol daripada apa? Setan, binatang keempat itu adalah simbol daripada kuasa Romawi kuno dan kemudian dilanjutkan dengan kuasa Romawi keagamaan. Maka yang terjadi setelah zaman Yesus, setelah zaman kuasa Roma kuno, maka di sini dikatakan apa? Perempuan itu apa? Perempuan itu lari dan selama 1260 tahun. Kalau demikian apa Bunda Maria bisa hidup selama 1260 tahun? Tidak ya. Kalau demikian siapa ini sekarang? Kalau selain dia Bunda Maria itu siapa dan dia? Di dalam Alkitab. Simbol wanita di dalam Alkitab mulai dari perjanjian lama. Orang Israel itu ya, orang-orang umat pilihan Tuhan itu disebutkan sebagai apa? Istri daripada Allah. Pengantin wanita daripada Allah. Dan ini perjanjian baru juga nyatakan hal tersebut. 2 Korintus 11 ayat 2 katakan apa? Sebab aku cemburu dengan kamu dan dengan cemburu ilahi, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu, jemaat Korintus, jemaat Fisdak atau jemaat di mana Anda berada. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ditunangkan kepada siapa? Kristus. Ini merujuk wanita yang murni, ini merujuk kepada siapa? Jemaat Tuhan. Yang apa? Dibawa sebagai umat kudus, perawan kudus kepada Kristus yang adalah suami. Tidak heran waktu Efesus 5 ayat 25 berkata apa? Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami,
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yesus sang suami ya, mengasihi jemaatnya sampai mau mati. Ya, sebagai footnote seringkali ya itu kalau masih pacaran oke lah berani mati, tapi kalau sok kawin kadang-kadang udah nggak berani mati ya. Tapi kalau kita lihat Yesus di sini apa? Yesus sebagai pengantin pria, sebagai suami, mengasihi istrinya, jemaatnya, berani mati bagi istrinya. Ya. Jadi wanita di dalam Alkitab adalah simbol daripada pengantin wanita Allah, sebagai gereja Allah. Ya. Sebagai gereja Allah, dan Allah atau Kristus adalah sebagai suami. Lalu kemudian apa? Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dipelihara. Kenapa dikejar-kejar terus oleh sang naga? Ya, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kembali merujuk pada 1260 tahun. Ya, 1260 tahun. Jadi dalam sejarah gereja ada satu masa yang disebut dengan istilah Dark Ages. Ya, ada satu masa disebut Dark Ages. Kenapa? Karena pengaruh gereja di medieval church, gereja saat itu, gereja utama saat itu begitu semena-mena bagi orang-orang yang mencoba untuk menantang gereja. Excommunication, Inquisition. Ada Protestan reformasi Protestan, coba apa? Dipatahkan, ada inkuisisi. Persecution in the name of religion. Penganiayaan di dalam nama kemurnian gereja. Siapa yang menyatakan kemurnian gereja? Gereja sendiri yang katakan, kami ini gereja yang asli, kami ini gereja yang murni. Kalian yang mencoba untuk protes, habis. Ya. Dan kita tahu sejarah gereja. Bagaimana Inquisition ini menyebabkan banyak orang yang mencoba untuk pertama-tama mereka ingin supaya ada reformasi di dalam gereja itu terjadi. Tapi ujung-ujungnya mati semua mereka. Ya, muncullah Protestant Reformation yang mencoba untuk apa? Mencoba untuk menentang kekuasaan gereja yang sudah semena-mena, yang sudah tidak lagi menjadi wanita yang murni. Pelajaran kita berikut ini, kita akan melihat wanita yang tidak murni tersebut. Sahabat, ini kita masih singgung tentang wanita yang murni. Pelajaran keempat, kita akan coba melihat bagaimana mungkin gereja pendeta bisa jadi wanita yang tidak murni. Bukankah dia adalah pengantin wanita? Ya, pada mulanya, tapi kemudian ada yang menjadi apa? Ada yang menjadi apa? Tidak murni. Nanti kita akan lihat pelajaran yang keempat ya. Tetapi sejarah umat manusia pada zaman Dark Ages menyatakan bagaimana gereja pada saat itu, medieval church yang berpusat di Rome, ya, telah menganiaya orang-orang yang mencoba untuk mengadakan pembaharuan. Itulah sebabnya kita memiliki apa? Protestant Reformation. Reformasi Protestan oleh sebab penganiayaan hebat yang terjadi kepada orang-orang yang mencoba untuk, seperti Martin Luther katakan, sola scriptura. Kembali kepada Alkitab, sola fide, bahwa kita diselamatkan oleh sebab apa? Kasih karunia Tuhan, bukan karena kita diselamatkan oleh karena pemimpin agama katakan kamu selamat, kamu selamat, kamu selamat. Yang penting ada sumbangan untuk bangun gereja di Saint Peter Basilica dan lain sebagainya. Sola fide, sola gratia, ya. Faith only. Oleh sebab hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh gereja di zaman pertengahan. Anda Google saja. Saint Bartholomew's Day Massacre. Massacre ataupun apa ya. Massacre ini bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesia apa ini? Pembunuhan massal yang terjadi di hari Saint Bartholomew Day. Ya.
Satu peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Tadinya saya berencana untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang terjadi, tapi mungkin kita mungkin tidak punya banyak waktu ya. Tapi coba Anda Google, lihat bagaimana dalam sejarah gereja, ya, gereja utama saat itu mencoba untuk menganiaya. Ini Huguenot, ini orang-orang Huguenot ini adalah keturunan dari Waldensia. Dari keturunan Waldensia orang mencoba untuk mempertahankan kebenaran Protestan. Tapi apa yang terjadi? Mereka dibunuh semua pada Saint Bartholomew Massacre. Gereja telah menjadi alat bukan untuk memajukan Injil, tetapi untuk memperkaya diri, untuk memperbesar gereja itu sendiri, dan bahkan untuk menganiaya orang-orang yang mau untuk kembali kepada kebenaran Alkitab. Dan kalau kita lihat dalam sejarah dunia, itu terjadi dari tahun 538 di saat gereja memiliki apa? Kekuasaan penuh. Di mana bangsa-bangsa di seluruh dunia pada saat itu di Eropa menyembah pemimpin gereja yang dimulaikan tahun 538 dan kemudian berakhir di tahun 1798 pada saat Napoleon menahan paus. Pada saat itu Jenderal Berthier dikirim untuk tahan paus, dan pada saat itu nanti kita akan lihat seakan-akan kekuatan daripada gereja terluka pada saat itu, ya, terluka. Pada saat Jenderal Berthier masuk ke Roma di tahun 1798. Exactly 1260 apa? 1260 tahun. Ya. Pada saat disembunyikanlah orang-orang dari Waldensia, lari mereka ke gunung-gunung, lari mereka ke goa-goa, tapi tetap dikejar terus oleh gereja di tahun-tahun 1260 tahun tersebut. Yang masuk di kota seperti Huguenots itu dibunuh pada Saint Bartholomew's Days. Tapi itu tidak berakhir. Tidak berakhir di situ ya. Kenapa? Bukan hanya mereka dijaga, bukan hanya perempuan ini dijaga selama 1260 tahun. Apa yang terjadi? Wahyu 12 ayat 15 katakan, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Bumi, kalau Anda ingat-ingat, sahabat lalu pendeta kita sudah bahas sedikit tentang bumi ya. Apa itu ya? Tentang bumi. Tentang Amerika. Kenapa? Karena para orang-orang yang tersiksa, teraniaya di Eropa mungkin sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk lari ke gunung atau ke goa-goa. Apa yang mereka lakukan? Mereka lari ke Amerika. Mereka lari ke Amerika agar mereka untuk memiliki kebebasan dalam beragama. Tidak ada pemimpin agama yang menekan mereka untuk bayar ini, bayar itu. Tidak ada pemimpin agama yang akan hajar mereka pada saat mereka ingin mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tidak ada pemimpin agama yang bergabung dengan pemimpin dunia untuk menganiaya mereka. Sehingga tidak heran pada saat itu, setelah 1200 lalu, kan kata dalam Wahyu katakan lalu, setelah mereka itu lari ditolong oleh bumi, apa yang terjadi di Amerika Serikat? Konstitusi daripada Amerika Serikat telah memberikan satu kebebasan beragama sebagai hal yang pertama dan utama. Anda baca the First Amendment. The First Amendment di konstitusi Amerika Serikat bukan berbicara tentang kebebasan pers ataupun pres surat kabar, bukan berbicara tentang kebebasan free of speech, tapi kebebasan untuk apa? Beragama atau tidak beragama. Kebebasan beragama adalah hal yang utama, yang pertama di Amerika Serikat ini. Di Amerika Serikat ini. Tahun 1798 kekuatan gereja medieval, gereja Roma telah dipatahkan pada saat Napoleon. Ya. Lalu kemudian orang-orang juga lari ke Amerika Serikat sudah itu. Ya. Dan ini dinyatakan dalam Wahyu 13. Tapi dia tidak mati, dia patah, dia terluka, tapi dia tidak mati, saudara. Wahyu 13 ayat 10 sampai 12 katakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Ini sedang merujuk pada siapa? Ya.
Apa yang terjadi tahun 1798 pada saat Jenderal Berthier menawan kepausan pada saat itu. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Amerika Serikat ya. Setelah tahun 1798 itu ya. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Mula-mulanya dia murni. Mula-mulanya dia menjadi satu saluran di mana orang-orang yang ingin bebas beragama itu lari. Lari dari mana? Dari Eropa. Makanya dikatakan ia seperti anak domba. Mula-mulanya dia bagus. Tapi kemudian seperti saya sudah bahas sahabat lalu, ia bertanduk dua sama seperti anak domba, dan kemudian setelah ratusan tahun berikutnya ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Dan yang luka parahnya telah sembuh. Waduh, kasihan ini umat Tuhan ya, nggak habis-habisnya pikir-pikir mau lari ke Amerika Serikat. Ujung-ujungnya di Amerika Serikat, Amerika Serikat yang sekarang mengajak orang untuk menyembah binatang yang pertama. Yang sekarang luka parahnya sudah apa? Sudah sembuh. Ya. Ada yang katakan lolos dari lubang singa, mulut singa, ratusan tahun kemudian masuk lubang apa? Buaya. Ya, masuk dari lubang buaya. Ya. Apa yang mereka mau buat? Ya. Apa yang mereka akan lakukan? Ya. Lalu ular itu menyemburkan, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ya. Tetapi yang terjadi kemudian, hal yang terjadi selama 1260 tahun itu akan terulang kembali. Kenapa? Karena luka binatang itu akan sembuh. Dan siapa yang dia mau perangi sekarang? Let the Bible speak for itself. Biarlah firman Tuhan yang katakan. Siapa yang sekarang akan dicecar? Siapa sekarang yang akan dikejar oleh dua binatang? Tadinya cuma binatang yang keluar dari dalam laut, sekarang gabungan antara binatang yang keluar dari dalam laut dan dalam bumi. Ya, ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kenapa? Tidak suka mereka ada orang yang mengikut Tuhan. Kenapa? Karena binatang ini selalu menantang Allah. Siapa yang lebih daripada apa? Binatang itu. Tidak mau disaingi oleh Allah sekalipun. Dia memiliki mulut yang sombong dan menghujat. Dan keturunan wanita yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus akan pasti dikejar, diperangi untuk dimusnahkan. Pendeta Rantung jangan bikin takut begitu ya. Tadi kita sudah pelajari dari pertama ya, bahwa fokus daripada kitab Wahyu itu kepada Kristus, bukan kepada krisis kan. Tapi kepada kita sudah dinyatakan tentang apa krisis yang akan datang kemudian. Nanti sahabat berikut ini kita akan bahas tentang bukan lagi wanita yang suci, tapi ya wanita apa? Wanita jalanan ya. Kenapa sampai bisa terjadi? Bagaimana mungkin gereja kok bisa menganiaya? Gereja kok bisa membunuh orang-orang yang percaya dengan firman Tuhan? Nanti kita akan pelajari. Tapi coba kita lihat, firman Tuhan sudah memberikan amaran kepada kita supaya kita siap, supaya kita kuat. Wahyu 1 ayat 1 katakan apa? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan supaya ditunjukkan kepada hambanya apa yang harus segera terjadi. Apa yang harus segera apa? Apa yang harus segera terjadi. Dan apa yang terjadi itu, jangan kita fokus kepada, naga bergabung dengan binatang laut, bergabung dengan binatang bumi, matilah awak. Mungkin kita katakan gitu ya. Habislah kita. Bukan apa yang harus terjadi itu.
Inti daripada kitab Wahyu adalah apa yang harus terjadi itu berada di bawah satu pemahaman apa yang Yesus akan lakukan. Dari semula sudah dikatakan apa? Wahyu 1, dari Wahyu 1 ayat 3 sampai 6 sudah dikatakan apa? Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, ayat 3, ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dihadapkan dengan ancaman daripada sang naga, binatang yang keluar dari dalam laut, dari dalam bumi. Tetap kita bisa apa di sini katakan? Damai sejahtera. Ya. Kenapa? Karena kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Yesus akan memberikan kasih karunia damai sejahteranya. Ya. Dan ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Yesus lebih berkuasa. Yesus adalah raja di atas segala raja. Binatang yang keluar, Babylon habis, Medo Persia habis, Yunani habis, Romawi kuno habis, apalagi yang terakhir walaupun usahanya hebat, tetapi Yesus yang berkuasa. Dan ini ayatnya bagus sekali ya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa oleh karena apa? Oleh karena darahnya. Dia mengasihi kita. Kita adalah keturunan wanita yang sedang dikejar-kejar setan. Tapi jangan lupa, Kisah 20 ayat 28, saya tidak tulis lagi di sini, tolong baca masing-masing di rumah. Kisah 20 ayat 28 katakan apa? Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri, Tuhan akan jaga. Saudara dan saya itu mahal. Kenapa? Anak Allah mati, curahkan darah supaya saudara dan saya dapat dijaga. Agar supaya kemuliaan dan kuasa, ayatnya yang ke-6 katakan apa? Sampai selama-lamanya. Anda bisa lupakan khotbah saya sahabat ini, tapi jangan lupa kutipan ini. Halaman 114 dari Testimonies to Minister and Gospel Workers. Satu hal yang pasti akan dipahami dari studi kitab Wahyu. Apa itu? Anda akan dianiaya. Ya, penganiayaan selama 1260 tahun yang lalu itu akan kembali kepada Anda. Anda akan bertemu dengan binatang-binatang, kekuatan-kekuatan yang mengerikan. Itu kira-kira studi kitab Wahyu kita. Satu hal yang pasti akan dipahami dari studi kitab Wahyu, bahwa hubungan antara Tuhan dan umatnya itu dekat dan nyata. Hubungan antara Tuhan dan umatnya dekat dan nyata. Seberapa dekatnya dan seberapa nyatanya. Seberapa dekatnya dan seberapa nyatanya. Penganiayaan-penganiayaan yang akan datang kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman adalah penganiayaan-penganiayaan yang akan dibawakan dengan nama agama. Akan dibawakan dengan nama oleh orang-orang yang mengaku seperti di zaman kegelapan, seperti di zaman Middle Ages, seperti di zaman 1260 tahun. Seakan-akan mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan. Untuk kesucian gereja. Tapi kita bukan untuk melakukan segala sesuatu untuk kesucian gereja. Kita melakukan segala sesuatu untuk kesucian firman Tuhan. Kesucian Allah yang tertera di dalam firman-Nya. Dan apabila itu menjadi tujuan kita, maka kita adalah umat Tuhan. Dan hubungan antara Tuhan dan umatnya itu dekat dan nyata. Contohnya Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul. Sebelum dia menjadi rasul, apa yang dia buat? Dia kejar pengikut-pengikut Yesus. Dia kejar murid-murid Yesus. Atas nama apa? Atas nama agama. Atas nama, bukan gereja saat itu. Tapi atas nama apa? Agama Yahudi saat itu. Dia berkobar-kobar. Kisah 9 ayat 1-2. Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kenapa? Karena mereka dianggap telah lari daripada agama yang benar. Yang benar dalam tanda kutip. Dia menghadap imam besar, minta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis, untuk pergi ke Damsyik supaya ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan.
looking for the people of the way. Mencoba untuk mengejar umat-umat Tuhan. Ingin dianiaya, hati berkobar-kobar untuk bunuh. Dia sudah bunuh Stefanus. Tidak cukup Stefanus, yang lainnya harus dibunuh. Karena inilah kehendak Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Ia ingin menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Tapi inilah jaminan bagi saudara dan saya. Pada saat dia berjalan ke Damsyik, tiba-tiba dia melihat cahaya yang besar. Jatuhlah dia. Kisah 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya apa? Suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya umat-umatku? Itu yang dia bilang? Itukah suara yang kedengaran? Suara yang kedengaran katakan apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan yang bilang, Yesus yang bilang. Kalau saudara dan saya teraniaya oleh sebab kebenaran kita, kita kehilangan pekerjaan oleh sebab kebenaran yang kita, oleh sebab keyakinan yang kita ingin pertahankan, kita ingin mengikuti firman Tuhan, dan salah satu firman Tuhan katakan kuduskanlah dan peliharalah hari Sabat. Itu firman Tuhan yang menjadi satu kekuatan kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman. Dan apabila Anda dianiaya oleh sebab ingin mengikuti firman Tuhan, ketahuilah bahwa yang sedang dianiaya bukan Anda, tapi Yesus. Ya. Yesus yang berkata kepada orang-orang yang menganiaya kita, hai umat manusia, mengapa kalian menganiaya aku? Ya. Seperti dalam Wahyu 12, kelepasan itu akan selalu diberikan. Ya, kelepasan akan diberikan. Anda dan saya yang berpegang kepada firman Tuhan dan kesaksian Yesus akan selalu berada di dalam naungan Tuhan. Kebebasan demi kebebasan akan selalu berikan. Percayalah terus kepada Dia. Jangan pernah berpikir Tuhan sedang menyembunyikan wajahnya dari penderitaan kita, kesukaran kita. Tidak. Kita selalu berada di dalam naungannya. Dalam naungan Tuhan, damai sejahtera menjadi bagian kita. Saya bawa dalam nama Yesus.